Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Let's continue our lesson on page 74 on chapter 3 stories around us. Jadi cerita di sekitar kita. Nah, let's start it on unit 1, respect others. On activity 1, pay attention to the following poster. Di unit bagian 1 ya, kegiatan 1, kita diminta untuk memperhatikan mengenai sebuah poster. Kita akan mengartikan masing-masing ini ya. Loser itu pecundang, kemudian idiot itu orang bodoh, kemudian lame itu cacat, ugly itu jelek, kemudian stupid itu jelas bodoh ya. Nah, ini merupakan macam-macam yang kita namakan sebagai bullying ya. Jadi kita mengolok-olok, mengejek dengan kata-kata dengan dasar ini semua, jelek, cacat, idiot, stupid, loser. Nah, itu semua adalah contoh membuli. Nah, kita artikan mengenai keterangannya di sini cyberbullying ya, bully yang dilakukan di media sosial ya, cyber. Jadi yang di media sosial merupakan tindakan bullying dengan menggunakan teknologi digital. Nah, tentunya dilakukan di media sosial. Tindakan ini dapat terjadi di media sosial dengan platform pesan, kemudian platform permainan, gaming, ya, maupun ponsel. Nah, tindakan ini ya merupakan perilaku yang memberikan efek rasa menakut-nakuti, kemudian injuring itu membuat marah, atau shaming itu mempermalukan orang yang menjadi sasaran. Nah, kita akan coba menjawab on activity 2. What is the poster about? Ya. Nah, tentunya adalah the poster is about cyberbullying. Ya, kita bisa menuliskannya. The poster is about cyberbullying. Number 1. And then number 2, why did the creator make the poster? Tujuan dari kreator atau penulis ini membuat poster itu apa? Ya, tentunya adalah to send a message. To send a message. To send a message to the viewer. To the viewer the bad effect atau pengaruh buruk of cyberbullying. Nah, jadi untuk mengirimkan pesan kepada pembaca mengenai pengaruh buruk dari cyberbullying. And then the last number on number 3, how do you feel about cyberbullying? Nah, bagaimana perasaanmu? I feel uncomfortable. Jadi kita bisa menjawabnya tentunya I feel uncomfortable atau tidak nyaman, and mad to see that kind of bullying. That kind of bullying. Nah, I feel uncomfortable and mad to see that kind of bullying.
Jadi saya itu kalau melihat banyak jenis yang namanya bullying itu tidak nyaman. Seperti itu. Okay, let's continue to activity 3. Read the story about Alexa. If you find new word, check their meaning in the vocabulary box. Kita diminta untuk membaca, silahkan kalian baca ya. Sepanjang waktu di sebuah kota yang sangat ramai atau sibuk yang dinamakan dengan Cyberlandia, hiduplah seorang teenager. Teenager itu remaja tanggung yang bernama Alexa. Dia merupakan gadis yang cantik, dia gadis yang baik. Dia selalu ready to lend a helping. Dia selalu bersedia untuk membantu orang lain. Ketika dia mulai menggunakan sosial media, banyak orang kemudian menjadi followernya karena dia sangat menarik, terutama mengenai kecantikannya dan juga personality atau kepribadiannya. Namun di kota lain, Cyberlandia memiliki sisi negatif. Beberapa orang di antaranya suka menggunakan internet sebagai media untuk menyakiti seseorang. Suatu hari mereka menemukan akun sosial media dari Alexa yang memulai mengirimkan kata-kata buruk, pesan yang menyakitkan, dan komentar yang menjijikkan masuk membanjiri media sosial Alexa. Pertama, Alexa mencoba untuk mengabaikan cyberbullyingnya. Jadi mengabaikan bullying yang dilakukan di media sosial dan percaya bahwa itu semuanya akan berhenti. Mengapa mereka melakukannya padaku? Katanya. Oh, mereka hanya jealous. Jawab teman baik Tiara. Lupakan saja, oke? Namun attack persisted itu terus menerus ya. Ini sudah dijelaskan nih. Persisted itu terus menerus. Jadi serangan yang terus menerus meninggalkan perasaan sedih dan hancur. Nah, ini seperti ini. Kalau dulu zaman Pak Jul sekolah itu belum ada yang namanya istilah bullying ya. Jadi biasa kalau misalkan ejek-ejekan terhadap satu orang dengan orang yang lain karena masih anak-anak ya. Biasanya itu mengejeknya dengan nama bapak, nama orang tua. Jadi nama orang tuanya siapa itu cara mengejeknya seperti itu. Tapi kalau zaman dahulu ya biasa aja itu anak-anak. Dan paling kalau misalkan nangis ditanya orang tuanya ya sudah. Tapi sekarang kok sepertinya apa ya, hanya sebatas ejekan-ejekan gitu. Ya utamanya memang harus dilarang ya kalau mengarahnya negatif. Tapi kadang-kadang kan cuman hal-hal yang remeh-temeh, yang tidak harus kita permasalahkan itu dipermasalahkan gitu. Jadi kalau Pak Jul menilai antara anak zaman dahulu dengan anak zaman sekarang mungkin mentalnya lebih kuat anak-anak zaman dahulu. Anak zaman dahulu itu diejek apapun itu it's no problem. Belum ada istilahnya bullying. Nah, ini hanya konteks flashback saja ya, menceritakan perbedaan gaya pendidikan zaman dahulu dengan gaya pendidikan zaman sekarang. Oke, where did Alexa live? Nah, live ya. Alexa tentunya live in Cyberlandia. Ya kan? Saya teruskan aja di sini ya. Alexa live in Cyberlandia. And then number 2, what was Alexa like? She was a beautiful and kind person. She was a beautiful
and kind person. Dia seorang yang cantik dan juga baik hati. And then number 3, what happened when Alexa started to use social media? Apa yang terjadi ketika Alexa memulai menggunakan media sosial? Ya, tentunya a lot of people become her follower. A lot of people become her follower. And then number 4, what did the bullies do to Alexa? Nah, apa yang dilakukan para pembuli terhadap Alexa? Nah, mereka ya, they send itu mengirim, send bad word like hurtful message, and nasty comment. Nah, jadi mereka refers to bullies. Jadi bullier ya, jadi pembulu. They ini refers to para pembuli. Mereka mengirimkan kata-kata buruk seperti halnya yang pesan yang menyakitkan dan juga komentar yang menjijikkan. Seperti itu. Atau tidak pantas lah. What did Tiara do to comfort Alexa? Nah, apa yang dilakukan Tiara untuk membuat nyaman Alexa? She advise atau dia memberikan nasihat. She advise her to ignore and forget that bullies. Ignore and forget that bullies. Nah, dia menasihati untuk mengabaikan dan melupakan semua yang dikatakan oleh para pembuli. Seperti itu. Okay, let's continue to next part. Here we know, you should know ya. We will learn about direct speech. Jadi kita akan mempelajari mengenai kalimat langsung. When we write direct speech, we can mention the speaker before or after the word that are actually spoken. Jadi ketika kita menulis pembicaraan langsung, kita dapat menyebutkan pembicaranya sebelum atau setelah kata yang diucapkan oleh pembicara. Nah, ini contohnya. Oh, they are just jealous, answer her best friend Tiara. Nah, kita itu menuliskan kalimat atau kata yang diucapkan oleh spoken. Nah, spokennya siapa? Tiara, her best friend. Atau her best friend. Sorry. Tadi siapa? Alexa, her best friend. Atau teman baik Alexa, yaitu Tiara. Begitu juga ini, we are sorry, but it's too late. Nah, maaf, tetapi itu terlambat, kata dokter sekarang. Nah, yang mengucapkan siapa? Dokter. Nah, kemudian contoh lainnya di sini dalam writing question in direct speech, jadi membuat kalimat langsung dalam bentuk pertanyaan. What did they do it to me? Apa yang mereka lakukan untukku? Tanya dia. Nah, kemudian ini contoh lagi. The mouse deer bertanya, apa yang kamu lakukan? What are you doing? Nah, seperti itu.
kurang lebihnya seperti itu. Okay, let's continue to activity 5. The following text is the next part of the story about Alexa. Read the story. Kita diminta untuk membacanya ya di situ mengenai bagian kedua dari Alexa. Mr. John merupakan salah satu guru di sekolah Alexa. Mrs. John. Dia sangat bijaksana dan juga dia guru yang bijaksana dan pemerhati itu apa ya? Guru yang bijaksana dan pemerhati. Dia mengingatkan dia mengetahui perubahan perilaku Alexa. Dia kemudian mendekati Alexa untuk mencari tahu apa yang terjadi. Pertama, Alexa tidak ingin jujur. Reveal itu mengungkapkan, reveal atau jujur ya. Didn't want to reveal the cause, tidak mau mengungkapkan penyebabnya. Tetapi temannya menguatkannya untuk menceritakan yang sebenarnya, to tell the truth, menceritakan yang sebenarnya. Akhirnya dia bertanya, Ibu Johnson ini bertanya tentang masalahnya. Karena merasa khawatir, Ibu Johnson kemudian memutuskan untuk menyimpan masalah ini. Dia kemudian mengumpulkan assembly itu pertemuan sekolah untuk mengedukasi, memberikan pendidikan kepada siswa mengenai akibat dari cyberbullying dan pentingnya sebuah empati atau rasa, pentingnya sebuah rasa baik hati dan juga empati. Selama pertemuan Ibu Johnson menceritakan cerita Alexa tanpa tanpa mengungkapkan identitasnya. Cerita sedih tentang Alexa spark itu apa ya? Menimbulkan empati di antara siswa. Mereka berencana untuk berdiri dan memerangi cyberbullying. Bersama mereka membuat grup yang dinamakan Aliansi Cyber. Grup ini memutuskan untuk mempromosikan keamanan secara online dan supporting victim. Itu istilahnya untuk mempromosikan keamanan dan dukungan terhadap para korban cyberbullying. Nah, ini mengenai vocabulary box-nya ya. Silahkan kalian baca sendiri atau mengenai kata-kata pentingnya. Oke, for activity 6 ya. Kita bisa mencocokkannya dengan statement sebelumnya. Alexa didn't tell Mr. Johnson about her problem because she had her. Alexa tidak menceritakan kepada Ibu Johnson mengenai masalahnya karena dia membencinya. Itu jelas salah ya. Alexa didn't hate Mrs. Johnson. And then number 3. Alexa friend suggested that Alexa told Mr. Johnson her problem. Nah, ini teman Alexa menyarankan agar Alexa menceritakannya kepada Ibu Johnson tentang masalahnya. Nah, ini jelas true ya, benar. Kita lihat di sini. Mana toh? Tadi. But her friend encouraged her to
tell the truth. Nah, her friend, temannya, menguatkan, mendorong dia untuk menceritakan tentang kebenarannya. Nah, sebenarnya udah didukung, didorong sama temannya, tapi Alexanya itu ngeyel, nggak mau cerita. Nah, kemudian Ibu Johnson membantunya lewat sebuah pertemuan. And then number 4, Mr. Johnson mentioned Alexa name during the assembly. Nah, ini jelas false ya. Ibu Johnson menyebutkan nama Alexa selama pertemuan. Tidak. Ibu Johnson itu mana tadi? Nah, during the assembly, Mrs. Johnson shared Alexa's story without revealing her identity. Jadi, menceritakan cerita Alexa tanpa menyebutkan atau tanpa mengungkapkan identitasnya. Kalau ini dikatakan mention Alexa name, itu jelas salah ya. Nah, itu tadi keterangannya itu ya. Mr. Johnson educate her student to respect other. True. Itu ada di paragraf terakhir. Cyber Allies was a name of a group which was against cyberbullying. Ini juga true. Ada di bagian terakhir. Seperti itu. Nah, kemudian pretend to be Alexa social media friend, write something to convert Alexa. Nah, jadi seolah-olah kamu mau mengirimkan media sosial ya. Nah, ini kebetulan istri saya yang membuatkan contoh jawabannya. Nah, di sini ini seolah-olah kita mengirimkan pesan ini ya, pesan singkat ini lewat media sosial seperti itu untuk menguatkan. Nah, dear Alexa, I am really sorry to hear what happened to you. Saya sangat empati untuk mendengar apa yang terjadi padamu. I know it must be hard. Saya tahu itu pasti sulit. And make you sad dan membuatmu sedih. Why don't you tell your teacher about it? Mengapa kamu tidak menceritakannya kepada gurumu saja? I think they will give you solution to fix your problem. Saya pikir mereka akan memberikanmu solusi untuk menyelesaikan masalahmu. Please do it, Alexa, and be patient. Silahkan kamu lakukan, Alexa, dan bersabarlah. I will always by your side. Saya selalu ada di sisimu. Audrey itu nama anaknya Pak Jul. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.